Sahabat Studio Muslim, baru-baru ini kita dihebohkan oleh sebuah video yang mempertontonkan rekaman momen sholat Idul Fitri dengan makmum laki-laki dan perempuan yang berdiri dalam posisi sejajar, heboh diperbincangkan. Bahkan lebih menghebohkan lagi, di samping wanita tersebut duduk seorang non-muslim. Rekaman video yang berasal dari salah satu akun Instagram Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu tersebut dengan cepat mengundang beragam reaksi dari warganet. Karena lazimnya, dalam agama Islam, sholat berjamaah makmum perempuan berada di belakang syaf makmum laki-laki atau tidak bercampur. Setelah menuai kontroversi, beberapa pihak bahkan ulama mulai memberikan tanggapan tentang hukum yang mengatur syaf sholat berjamaah bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, lantas bolehkah syaf makmum laki-laki dan perempuan sejajar dalam sholat berjamaah? Lalu apa hukumnya dalam Islam? Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya sahabat Studio Muslim, subscribe, like dan komen channel ini, agar terus berkontribusi dalam menyampaikan kebaikan. Syariat sejak awal telah memberikan ketentuan-ketentuan khusus bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah, baik berupa kewajiban ataupun kesunahan. Hal ini tak lain agar segala ibadah yang dilakukan dapat dijalankan dengan benar dan sempurna. Salah satu ketentuan pelaksanaan ibadah yang diatur oleh fikih adalah tentang penempatan syaf sholat. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, syaf yang paling baik bagi laki-laki adalah syaf yang paling awal, sedangkan syaf yang paling buruk bagi mereka adalah syaf yang paling akhir. Dan syaf yang paling baik bagi wanita adalah syaf yang paling akhir. Sedangkan syaf yang paling buruk bagi mereka adalah syaf yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa laki-laki semestinya menempati posisi terdepan dalam syaf sholat jamaah. Sebaliknya, bagi perempuan dianjurkan menempati syaf yang paling belakang, sekiranya jauh dari syaf lelaki. Lalu ketika antara laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu barisan syaf, apakah syalatnya tetap dihukumi sah, atau justru syalatnya menjadi batal? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, patut kita simak penjelasan Imam Nawawi dalam menafsirkan alasan di balik keutamaan menempati syaf paling belakang bagi para wanita. Diutamakannya syaf akhir bagi para wanita yang hadir bersamaan dengan lelaki, dikarenakan hal tersebut menjauhkan mereka dari bercampur dengan laki-laki. Melihatnya lelaki pada mereka, dan menggantungnya hati para wanita kepada lelaki, ketika melihat gerakan lelaki dan mendengar ucapan lelaki dan semacamnya. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, Juz 13, halaman 127. Berdasarkan hal tersebut, tidak heran jika Imam Al-Ghazali mewajibkan adanya penghalang yang mencegah pandangan lelaki terhadap perempuan, agar tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan oleh syariat. Berikut penjelasan beliau. Wajib untuk menempatkan penghalang antara laki-laki dan perempuan yang dapat mencegah pandangan, sebab hal tersebut merupakan dugaan kuat, madzinah, terjadinya kerusakan dan norma umum masyarakat memandang ini sebagai bentuk kemungkaran. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz 3, halaman 361. Dapat disimpulkan bahwa bercampurnya laki-laki dan perempuan pada saat sholat berjamaah tanpa adanya penghalang adalah sebuah larangan, terlebih ketika itu dilakukan pada satu barisan syaf. Bahkan Imam Al-Mawardi menganjurkan agar imam dan makmum laki-laki tidak bubar terlebih dahulu selepas melaksanakan sholat jamaah, untuk menghindari percampuran, ikhtilat, antara laki-laki dan perempuan. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir beliau menjelaskan, ketika terdapat laki-laki dan perempuan yang bersamaan dengan imam dalam sholat maka imam menetap di tempatnya, sejenak, agar jamaah perempuan bubar terlebih dahulu. Ketika jamaah perempuan sudah bubar maka imam berdiri, untuk bubar. Hal tersebut dilakukan agar tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Juz 23, halaman 497. Sedangkan tentang keabsahan syalatnya, mayoritas ulama berpandangan bahwa sholat berjamaah dengan syaf campur pria wanita dalam satu baris tetap sah.
Hanya saja secara hukum taklifi dihukumi makruh yang dapat menghilangkan fadilah sholat jamaah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, sholat berjamaah dengan formasi campur dalam satu barisan semacam itu, batal untuk jamaah laki-laki, sedangkan sholat yang dilakukan jamaah perempuan tetap sah. Perincian hukum di atas secara tegas dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Mazhab Hanafiyah menegaskan bahwa sejajarnya posisi perempuan dengan barisan syaf laki-laki dapat merusak atau membatalkan sholat mereka para laki-laki. Imam Az-Zailai Al-Hanafi mengatakan, jika perempuan yang berpotensi mendatangkan syahwat sejajar dengan lelaki dalam sholat mutlak, yakni sholat yang terdapat rukun ruku dan sujud, dan keduanya bersekutu dalam hal keharaman dan melaksanakan sholat di satu tempat yang tidak ada penghalangnya, lalu imam niat mengimami perempuan tersebut pada saat melaksanakan sholat, maka sholat lelaki tersebut batal, tapi tidak batal bagi perempuan. Hal ini berdasarkan hadits, kalian akhirkan mereka perempuan seperti halnya Allah mengakhirkan mereka. Lelaki pada hadits tersebut merupakan objek yang terkena tuntutan syara, al-muhatab, bukan para wanita, maka lelaki dianggap meninggalkan kewajiban menegakkan tuntutan tersebut hingga syalatnya menjadi rusak atau batal, namun tidak bagi sholat para perempuan. Sedangkan mayoritas ulama fikih, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengatakan, sejajarnya syaf perempuan dengan laki-laki tidak sampai membatalkan sholat, hanya saja hal tersebut makruh. Jika perempuan berdiri di syaf laki-laki maka tidak batal sholat orang yang ada di sampingnya, di belakangnya ataupun di depannya. Dan juga tidak batal sholat yang dilakukan oleh dirinya, seperti halnya ketika mereka perempuan berdiri pada selain sholat. Perintah dalam hadits untuk mengakhirkan syaf perempuan tidak menetapkan batalnya sholat ketika tidak melakukannya. Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Juz 6, halaman 21. Walhasil, meskipun sholat dengan syaf campur antara laki-laki dan perempuan dalam satu barisan tetap sah menurut mayoritas ulama. Tapi keabsahan sholat bukan berarti aman dari hukum haram, bila dalam pelaksanaannya melanggar aturan syara, misalnya seperti terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan hingga menimbulkan berbagai macam fitnah dan sejenisnya. Terlebih ketika jamaah wanita berada persis di samping jamaah laki-laki. Sebab dalam keadaan demikian sangat memungkinkan bersenggolan bahkan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, yang menurut mayoritas ulama dapat membatalkan sholat. Wallahu alam.